Oke, untuk soal Terus kenapa? pertama, apabila Iya, iya. ada barang pesanan customer yang tanpa melakukan DP, namun sudah 3 hari Iya. tidak ada konfirmasi dari customer, baik itu dari via chat maupun via telepon. Nah, apa saja yang harus kalian lakukan jika ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Pertama-tama kita pastikan nih, user yang yang nggak ada DP ini kita hubungi, ditanyai jadi nggak ada barangnya. Misalkan kalau ada responnya juga dari pihak yang mesennya tadi, baru kita jual ke user yang mau beli tadi. Nah, kayak itu. Oke, kita lanjut lagi Ada ya so untuk soal kedua. Tadi ada jelas lah. Halo? Tadi jelas lah. Iya, jelas. Nah, kalau putus-putus kayaknya. Oke, ini kita lanjut untuk soal kedua ya, Kak. Ya, siap, siap. Demo Oppo Reno 15 5G dengan kondisi bagus diserahkan kepada promotor agar bisa dipajang. Namun saat promotor mengembalikan handphonenya dalam kondisi lecet. Nah, sebagai seorang staf gudang, apa saja tindakan yang harus kalian lakukan saat mengalami permasalahan tersebut? Itu bisa diulangi lah tadi, terputus-putus ya Oke, suaranya. oke, diulang lagi ya, Kak. Nggih, Demo sorry Oppo, maaf lah. demo Oppo Reno ini jelas lah, Kak. Saya agak panepang putus-putus tadi yang Oppo-Opponya tadi. Demo Oppo Reno 15 5G Ya. dengan kondisi bagus Mhm. diserahkan kepada promotor agar bisa dipajang. Namun, saat promotor mengembalikan handphonenya dalam kondisi lecet. Nah, sebagai seorang staf gudang, apa saja tindakan yang harus kalian lakukan saat mengalami permasalahan tersebut? Nah, kalau menurut saya ya, pertama kita ini kenapa barangnya sampai lecet. Saya kan pertama yang kali diambil barang itu mulus aja. Habis itu kita laporkan ke pihak MP-nya, ke salesnya, atau konfirmasi ke MP, ke SM. Habis itu itu aja sih. Udah kan Oke, konfirmasi, kayak menanyakan kenapa nih HP-nya nih jadi oke, lecet, kita tapi lanjut dia lagi ya. kan sebelumnya. Lanjut untuk soal Oke, oke. ketiga, apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok? Nah, iya putus-putus sama suaranya. Oke, diulang lagi Pertama, ya. Tadi jelas lah, Kak. di yang pertama tuh jelas, pas terakhirnya tuh putus-putus. Mungkin Eh, jaringannya nih. apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok? Ya. Terus? Udah, itu aja, Kak. Jelas lah. Oh, oh, bahkan kita konfirmasi lagi ke barangnya tidak masuk stok ya di sistem. Iya, tidak terdata ke dalam sistem, Kak, sebagai stok. Pertama kita kan mungkin belum di GRPO atau belum, atau diterima ITR-nya nih. Kita Halo? ya dari Gimana, Kak? hal bisa sekali lagi diulangi nggak? Ini dia. Apa yang harus dilakukan apabila Halo? kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok? Konfirmasi dulu ke pihak MP-nya nih, barangnya nih, atau habis itu kita cek lagi di sistem, barangnya nih mungkin belum di GRPO ataupun belum diterima IT-nya. Kalau ketahuan baru diterima barangnya. Pertama sih konfirmasi dulu pihak MP atau SM-nya dulu.
habis itu kita cek dulu pulang, habis itu ke pengaruhnya sistemnya apa belum di GRPO atau belum diterima IT-nya gitu. Itu aja sih. Oke, kita lanjut lagi ya untuk soal keempat. Didi ingin membeli handphone, namun Didi ingin melakukan pengambilan handphone di esok hari dan mendP unit tersebut. Nah, apa saja yang harus kalian lakukan apabila menerima uang DP dari Didi? Pertama kita terima duit yang DP-nya tadi, habis itu kita langsung jadikan ARDP barang ini. Habis itu barang yang dijadikan ARDP ini dipisahkan dari barang yang lain. Habis itu kita ibaratkan pindah gudang lah jadi barang cap gitu. Itu aja sih. Halo? Oke, Kak, kita lanjut Halo, lagi ya. halo. Halo? Kita lanjut untuk soal Itu sih terakhir. Jika SM meminta barang untuk dicodekan, apa saja yang harus kalian lakukan sebagai gudang atau kasir? kita pastikan dulu, kita input dulu di kasir itu handphonenya, emailnya. Habis itu kalau bisa minta bukti pembayaran lebih dulu lah kepadanya. Itu aja sih. Oke, untuk pertanyaannya sudah selesai ya, Kak. Tadi, dari jawabannya itu ada yang perlu dikoreksi untuk soal pertama tadi mengenai, apabila ada barang pesanan customer yang tanpa melakukan DP namun sudah 3 hari tidak ada konfirmasi dari customer, baik itu dari via chat maupun via telepon. Nah, apa saja yang harus kalian lakukan jika ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Yang pertama, kita bisa pastikan kembali ke customer dengan menghubungi customer tersebut. Terus jika customer-nya memberi kepastian untuk membeli, maka kita wajib meminta DP ya, Kak. Agar bisa kita infokan ke customer yang ingin membeli barang tersebut, bahwa barang yang ingin dibeli itu sudah di-keep customer lain. Terus, jika tidak ada kepastian, maka barang tersebut kita infokan kepada customer yang memesan bahwa barang tersebut akan kita jual ke customer lain. Terus lanjut untuk soal kedua mengenai demo Oppo Reno 15 5G dengan kondisi bagus diserahkan kepada promotor agar bisa dipajang, namun saat promotor mengembalikan handphonenya dalam kondisi lecet. Sebagai seorang staf gudang, apa saja tindakan yang harus kalian lakukan saat mengalami permasalahan tersebut? Yang pertama, kita pastikan adanya tanda terima barang antara gudang dan promotor. Terus yang kedua, bisa melakukan cross-check unit tersebut secara bersama-sama. Terus tanyakan kepada promotor tersebut alasan kerusakannya karena apa. Sama yang terakhir, konfirmasi ke SM untuk tindakan selanjutnya. Terus, lanjut lagi untuk soal ketiga mengenai apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok. Yang pertama, lakukan pengecekan di sistem SAP, terus pastikan apakah barang tersebut sudah di-input atau belum. Setelah itu, koordinasi ke MP terkait apakah unit ini merupakan barang stok jual atau barang gift. Terus setelah itu juga konfirmasi ke SM atau cleaning untuk tindakan selanjutnya. Terus lanjut untuk soal keempat mengenai, Didi ingin membeli handphone namun Didi ingin melakukan pengambilan handphone di esok hari dan mendP unit tersebut. Nah, apa saja yang harus kalian lakukan apabila menerima uang DP dari Didi? Yang pertama, kita input ke ARDP untuk uangnya itu dengan nominal yang dibayarkan. Terus yang kedua, pisahkan barang DP tersebut dan memasukkan ke gudang KIP. Terus lanjut untuk soal terakhir tadi mengenai jika SM meminta barang untuk dicodekan, apa saja yang harus kalian lakukan sebagai gudang atau kasir? Yang pasti wajib menginput barang terlebih dahulu sebelum barang itu diserahkan ya, Kak. Itu sih dari penjelasannya, apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada sih, Jelas ya? sudah jelas saja. Oke, kalau sudah jelas untuk tesnya sudah selesai ya, Kak. Terima kasih.